Jangan pernah kalian berkata-kata kotor di sini. Keluar sendiri. Keluar. Selamat malam, ketemu lagi dengan kami NKF Channel. Sekarang saya berserta tim sedang berada di salah satu pabrik terbengkalai di daerah Bogor. Sekarang saya sudah ditemani oleh narasumber, yaitu Bapak sesepuh sini lah ya. Nah, saya mau nanya Pak, di sini itu sejarahnya dulu bekas gimana ya? Tempat apa? Ini menurut sejarah, ini istilahnya gudang peninggalan, istilahnya waktu zaman Belanda gitu ya, kata orang tua ini istilahnya gudang padi ya istilahnya waktu zaman Belanda itu yang dibilang cuke lah bahasanya ya, cuke yang kelanjutannya dari di sini diangkut ke sampai ke Lemah Abang. Nah, di sini gudang padi aja gitu, gudang padi aja. Iya. Oh, itu Pak, dalam pengangkutannya itu melalui apa Pak? Nah itu yang dibilang ada jalan dogong nih. Jalan rel ya? Nah, rel, kayak kereta api tapi dia didorong. Didorong gitu ya? Didorong, ya kayak gerobak aja. Jadi kayak gerobak. Pakai ini apa, orang ya? Iya. Iya. Seperti kereta apa aja, cuman pakai itu didorong orang gitu. Di sini tuh kira-kira udah berapa lama terbengkalai kayak gini? Ya istilahnya terkeberangkainya peninggalan Belanda kan waktu itu ya istilahnya sempat juga dibikin ini kan bekas penggilingan padi ya, waktu yang pertama punya ini yang ya dari sampai di kontrak bikin padi juga udah beberapa orang lah ya istilahnya dipakai penggilingan padi ya, penggilingan padi diangkut ya, istilahnya sejarah ini jadi yang dibilang makanya sampai sekarang tuh pabrik ini gudang. Oh, berarti Pak, maaf. Iya. Pabrik itu bukan berarti untuk makanan. Iya. Dari bambu itu. Makan bambu ya. Iya. Yang dari bambu. Yang dari bambu buat makan ya kayak mie ayam, apa bakso apa gitu itu. Berarti Bapak kalau ini sebelum ini dibangun Bapak mungkin sudah melihat bangunan-bangunan Belanda di sini, memang sudah melihatnya sudah ada. Oh ya iya, kalau ini sih kan ya, baru Pak? iya. Kalau ini sih baru ya, iya. Pak, ya? Kalau ini sih gitu. udah baru bangunan ini. Kalau menurut Bapak di sebelah mana Pak biasanya bangunan-bangunan Belanda yang terdahulu di sini? Ya, itu di bawah Pak, sana di belakang sana. Di belakang pinggir kali ya. Pinggir kali ya. Pinggir kali. Ini jadi halaman. Kalau ini halaman. Oh ini halamannya Pak. Halamannya. Iya pemirsa, ini sangat besar sekali ya kalau dibilang untuk halaman. Luasnya 18,5. 1,8 Iya hektar itu. 18.500 meter ya luasnya. Jadi Pak, ini udah berapa lama pembukaan untuk pabrik Pak ini Pak? Pemugarannya? Pemugarannya ini ya diperkirakan ya dari tahun 70-an, 70 antara 76 77 lah ini berdirinya ini bangunan itu. ini iya. Nah ini kita kembali cerita mitos Pak. Iya. Nah iya. untuk pribadi Bapak tuh apa sih yang pernah dialami gitu secara supranatural gitu Pak? Jadi ya memang bahasa begini ya, itu kalau istilahnya menampakkan ya gitu, yang Pak. dibilang aneh-aneh gitu Iya ya. betul Pak. Semacam apa ya, wujud ya, seperti ya mungkin Bapak ini kan sesepuh, kayak semacam wujud yang sifatnya ya kayak bahasa orang Sunda mah jurik, ya. tapi ini bahasanya halus gitu. Jadi ada semacam makhluk-makhluk yang goib yang
yang nggak kita lihat, nggak terlihat, tapi orang yang bisa waktu-waktu itu muncul gitu. Yang suka bisa lihat seperti kayak orang cerita ular sebesar gulungan kasur, Ya, itu ya terus kayak kodok sebesar tudung petani itu toko gitu. Iya, Yang iya. tinggi Betul. ya pada Soalnya di sana juga ada guhanya, Ada guanya Pak. guhanya makanya kalau saya merinding Kalau untuk guanya sendiri sekarang ini masih ada atau memang sudah ada, tapi untuk masuknya sempit karena sempit. garu. Dulu saya waktu di SD tahun 60-an bisa lari ke dalam. Oh, bisa lari ke dalam. Ya sekarang kan diisi sama burung kapinis ya, kayak momonot gitu. Kalau pribadi sendiri Bapak, biasa mitos-mitos yang beredar ini apa sih Pak yang dilihat itu bentuk-bentuknya? Kalau yang Pribadi udah sering di rumah depan ini yaitu jam 5 aja bisa menampakkan ketemu seorang perempuan cantik, Cantik. pakai bisa baju merah, bisa pakai baju putih. Oh, gitu. Itu namanya kalau boleh tahu tuh Julaiha, Haji Julaiha. Haji Kalau Julaiha. dipanggil aja dia istilahnya pasti Selain itu Betul. Pak, ada lagi? banyak di sini. Banyak. Kayak Apalagi, istilahnya Pak? si Gundul, si Gundul, Jabrik, si Jabrik. Hidung, si Ganggu. Oh, gitu Ini Pak. penghuni sekitar dari hampir ke Pasar Baru lah ke wilayah Jatinunggal itu Mubara. Makanan apa tuh makan rumah makan Jatinunggal ya. Oh, iya. Kalau yang akan sendiri, kalau suka melintas di sini, apa yang suka ada penampakan gitu yang Ya, dialami? karena yang saya dialami ini kan sering kejadian Ya itu celaka nih. persis di depan saya itu. Oh, itu Itu kan belokan sering itu. kecelakaan. Iya, kan biasanya ya orang pengendara Iya. biasanya suka melihat hal yang dia tidak pernah lihat, tapi dia seolah-olah dia Udah pernah nampakkan. lihat. Ya, karena banyak kejadian di sini. Aneh-aneh lah. Ada yang meninggal. Ya persis di belokan situ. Oh, di Yang situ. kedua juga di situ kan ada kalau bahasanya patilasan ya. Patilasan. Bekas tubuh orang Belanda. Iya, Nah, pokoknya di sana ada lah Ya. kayak tubuh gitu. ada surat. Suara- Tapi Ini- katanya makam, tapi itu hanya Iya dari Iya. alun-alun ke sini ini ya bahasanya tanah kongsi lah. Tanah kongsi Tanah- di iya. zaman. dulunya ini tuh stasiun lah, kalau bahasa Stasiun. sekarang stasiun. Jadi ya karena rempah-rempah segala macam pertanian Belanda itu di sini buat buang ke Bekasi ya. Ya, ke Karena Lemah Abang. Lemah Abang itu kan Bekasi. Jadi buat gudang aja gitu. Buat gudang aja. Terutama ya padi lah. Dulu kan Jonggol itu pertanian ya Pak ya. Iya. Oh, pertanian. Ya sekarang juga kan istilahnya tanah hijau tuh. Kecamatan Jonggol, Kodan Jonggol, malah mungkin di Bogor ya masih Oh, masih gitu. jalur hijau, masih pertanian. Iya Pak, jadi kita di sini untuk mengungkap sesuatu yang terjadi secara astral Pak. Iya, iya, Memang kita juga memerlukan fakta-fakta yang dialami warga setempat gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan yang ada di sini kita bisa berkomunikasi apa sebabnya kecelakaan itu bisa terjadi. Iya, Bahkan iya. kalau saya lihat itu setiap tahun Pak, gitu. Nah dari sini saya mohon izin Bapaknya untuk mengeksplor tempat ini. Dengan izin Bapak, kami akan melakukan di sini untuk mengungkap mengapa sering terjadi kecelakaan di sana. Nah, tadi yang Bapak bilang itu semua sudah ada kumpul di sini Pak. Kalau menurut penglihatan saya, Rendak saya. iya. Dan yang di sebelah kanan ini yang menurut Bapak itu Haji Julaiha, Iya. maaf Pak, itu dia meninggalnya tidak wajar. Justru makanya kalau masalah dibilang Haji Julaiha, Ah, sebelum saya orang tua saya, Iya. kakek saya tuh nggak jelas dari mana Haji Julaiha. iya. Mudah-mudahan. Semuanya tuh yang dibilang tadi itu nggak jelas dari mananya gitu. Oke. Cuman kalau ada kegiatan seperti malam Jumatan, ada kegiatan Mhm. kita istilahnya kayak Tahlilan. tawasul Tawasul. atau istilah dia, saya suka panggil suka itu gitu bahasanya. Dikirim. Kirim dikirim. doa lah gitu, semuanya biar sempurna gitu. Oh, oke. Itu aja. Jadi memang kalau kembali kayak Bapak ini kejadian di sini saya hampir udah puluhan orang nih meninggal yang nggak wajar gitu kalau Shit. secara kacamata gitu Ya. kasar itu yang dilihat kasar. Oh, gitu. Saya persis memang sebelum ke belakang ini saya ngisi di depan. Oh. Itu kan ada baru 6 bulan saya ke belakang. Oh. Jadi setiap kejadian tuh pasti kebetulan saya ada di rumah. Makanya kalau dibilang saksi buat di Laka saya udah nggak aneh sama saya tuh. iya, Pak, ya. Selalu jadi saksi, selalu jadi saksi, selalu jadi saksi. Ada Jadi- lagi Pak yang mau disampaikan tentang tempat ini? Kalau untuk ini sih ya kejadian-kejadian itu karena udah realistis yang kejadian Nah itu diantaranya, Itu gitu. Ada diantaranya itu. penerangan lah gitu ya. ya mungkin karena ini gedung ya isinya udah tua Mm-mm.
mungkin tidak pernah didiemin ya, mungkin roh-roh halus itu atau Iya. Ya, makhluk karena halus gelapnya itu. inilah bahasanya. Ya mungkin dari pihak si apa sih si AA mungkin bisa menerawang secara baik. Iya. Saya juga ini merinding sebenarnya. Iya, emang mereka ini emang sudah pada berkumpul, tapi jarak mereka memang agak berjauhan Pak. Sama Gitu. semua tuh. Mudah-mudahan. Soalnya kalau yang dua mah jujur mungkin ya bisa lihat. Ya. Yang dua mah suka ikut kalau saya mau Vespa apa segala macam. Ya. Sampai anak-anak tahu Ya. dia sendiri yang ngomong. Aduh, saya bilang jangan gitu. Langsung explore aja. Oke, ya pemirsa, di sini kita udah banyak sedikit sudah mendapatkan informasi dari sesepuh di sini dan juga warga yang suka melintas di sini. Cukup sekian dulu, nanti kita akan melakukan explore yang berikutnya. Sekarang kami tim ke-1 ingin melakukan explore tempat ini. Nanti dilanjut sama tim kedua. Mungkin kita beberapa tempat ya kok. Ya, untuk beberapa tempat kita akan merasakan aura yang negatif ataupun positif, dan di sini juga masih ada warga yang ikut untuk membuktikan segala sesuatu yang astral itu memang ada. Jadi kita akan berkeliling sebentar, nanti suatu saat pada titik nanti di situ akan merasakan aura yang terjadi. Yuk, dari sini boleh. Ini kita kemana kok? Di sini apa ke sono? Ini karena tempatnya ngeblong ya kok, tapi tetap di dalamnya banyak. Iya, banyak. Karena yang tadi udah dibicarakan ya Kang ya, di sini memang ibaratnya lumbung padi ya. Lumbung padi, lumbung rempah-rempah untuk mengangkut barang-barang tersebut untuk ke daerah Lemah Abang. Jadi melalui kereta yang biasanya didorong seperti itu ya. Ya, jadi di sini memang sudah Hawanya dingin. hawanya udah beda ya. Di sana aman, tapi di sini kita sudah merasa dingin. Juga udah merasa merinding ya. Nah, nanti di sini saya bisa tarik di sini. Kalau buat di sini Koko udah ngeliat sosok apa tuh yang mau Koko tarik? Di sini yang tadi si Bapak bilang itu. Yang si Bapak itu tanda kutip boleh dibilang yang dia maju ini katak. Katak. Ya. Iya, katak yang besar itu. Ini. Karena jujur di atas sini memang ada seekor kera. Dia sedang mermatiin tapi kita nggak ini. Ini kalau kita masuk lebih dalam dia hawanya gimana? Dingin adem gimana sih? Dingin adem, tapi ini kita punya ini ya, kita merinding banget ini. Nah, di sini ada kataknya nih. Tuh. Tambah ke dalam tambah ini. Beda. Iya. Nah, di sini untuk membuktikan Sini mah. hanya melakukan aura saja. Nanti kita untuk warga setempat kita mohon ininya apa kerjasamanya. Ini kodoknya ada sebelah sini. Bersedia Pak? Boleh? Ya. Ya, kamera boleh dari samping sini boleh. Jadi tangannya seperti ini Pak. Mau yang kanan apa kiri? Dua-duanya kan. Satu boleh ini ya. Jadi jangan bacaan apa-apa, kita di sini saya akan jaga dia itu tidak langsung masuk ke badan ya. Ini kita merem aja Bapak, santai tenang. Merem aja Pak, jangan buka mata sebelum saya.
Di sini udah kerasa ya. Di sebelah sana tadi ada yang nimpuh. Sebelah sana ya, sebelah kanan kita ada yang itu. Kamu boleh kasih rasa ke dia, tapi kamu nggak boleh terlalu dekat. Apa yang kamu rasakan pasti dia rasakan. Nah, di sini udah bisa mulai dirasakan ya, yang dirasakan dalam batin bisa dibicarakan, Pak. Apa yang dirasakan, Pak? Dingin. Dingin. Kayak lagi megang sesuatu nggak? Iya. Iya. Ini di sini pemirsa, tangan dia bergerak sendiri ya, kita tidak merekayasa. Jadi seperti ini. Kalau sudah merasa cukup, dia cukup. Tunggu, mau merasakan lagi. Ya. Nah, gini Pak, ini saya mau tanya, ini pengalaman Bapak pertama kali atau yang sekian kali? Pertama kali nih. Pertama kali ya. Jadi di sini kita nggak ada rekayasa. Iya, betul. Ya, jadi di sini kita main apa yang kami rasakan, kami akan mengatakannya gitu. Jadi Pak, untuk pertama kali, Apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan, saya konsentrasi, mata terpendam, tiba-tiba tangan saya itu bergerak, gitu. Ada megang sesuatu, ya semacam kayak halus gitu. halus ya, Ya, kayak halus. kulit ya. Ya, dingin. Terus nih saya juga kaget, kayaknya gede banget gitu. Oh, Gede sekali ya. keraba ya. Keraba Iya. ya. Karena tangan saya itu mau ini aja susah banget. Oh, mau bergerak sendiri pun susah ya. Iya, karena mau di dia yang ini. Dia yang ngontrol. Iya. Gitu. Padahal biasanya kan kalau gini kan pegel nih. Iya. Main berapa lama tuh? Iya. Tapi saya nggak pegel itu Nggak kayak. pegel ya Pak ya. Tapi menurut batin Bapak apa sih yang dilihat? Ini sosok seperti apa? Kalau untuk sosok sih saya nggak ini, cuman kayak ini secara fisik saya memegang tangan saya itu kayak barang yang apa, kayak yang besar aja gitu. Besar. Jadi kayak ini kayak gimana ya, susah di ini. Kan diungkapin ya Tapi Pak ya. kalau untuk melihat itu Cara. wujud apanya belum. Nah, tapi ini aja sih Sudah saya terasa. yakin ya. Ya. Kok tangan saya bisa bergerak sendiri gitu kan, padahal saya ingin gerakin gitu. Oh Berarti gitu. di sini emang ada. Ada ya Pak ya. Tadi yang pemirsa juga saya sudah mengatakan bahwa di sini ada sesosok kata atau kodok. Karena sebelumnya juga sepuh udah membicarakan tentang beliau ini. Tapi beliau ini sebenarnya kalau saya lihat ini bentuknya seperti manusia Pak. Tapi entah apa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan itu sehingga dia seperti ini. Seperti itu. Ada yang mau ditambahin Ibu Susi? Tadi apa sih yang kita lagi mediasi dengan orang gini, apa yang tadi dirasakan?
Saya juga merasakan sih tangan bapak itu ngelihat ya bisa bergerak sendiri. Itu kan tidak digerakkan ya? Iya enggak. Itu bisa gerak sendiri, seperti ada yang kayak gimana sih narik gitu ya. Jadi seolah-olah saya tuh suruh meraba aja gitu. Suruh meraba. Ya ini besarnya gimana saya juga bingung. Makanya tadi kalau agak lama mungkin bisa semua itu Bisa semua. Kerabanya ya. Keraba ya. Posisi saya juga. Ya udahlah saya bilang ini kok bisa berjalan gitu. Iya. Nah, padahal Gitu. saya begini aja. Iya. Tapi selagi tadi kita melakukan seperti ini, tadi ada yang nimpa ya? Iya benar, ada yang Ada yang nimpa ya sana. sebelah sana tadi kamera 7 gitu. Iya, sebelah sana ada yang nimpa. Jadi Tangan saya ini dingin ini. boleh. Nanti kita lanjutin di sebelah sana. Ini satu gudang, Iya. memang agak luas juga ya. Jadi ini ngeplong, tapi Ngeplong. gitu di setiap sudut ada yang nungguinnya berbeda-beda ya kok. Iya. Seperti kita sekat antar dimensi ini. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari pintu ini, dari pintu sebelah sini, kalau kita makin lama makin maju ke sini, badan kita beda. Ini Terus kalau dari penglihatannya ini pintu tuh kayak bukan pintu biasa kok. ya, ini bukan pintu biasa, tapi ini bisa menuju ke alam yang lain, seperti itu. Tapi entah kenapa memang kita maunya ke sana, itu mungkin nanti ya untuk tim kedua. Iya. Dan juga untuk kali ini kita sudahi saja dulu ya di sini ya, karena nanti tim kedua akan melanjutkan apa yang sudah kami lakukan. Sekian dulu pemirsa, nanti akan dilanjutkan oleh tim kedua. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Jangan pernah kalian berkata-kata kotor di sini. keluar, Indri. Keluar.